Oke teman-teman, selamat datang di Kompas Kripto. Kali ini kita bakalan membahas project terbaru ya, yaitu Taski ya teman-teman. Pasti ini kabarnya bakalan berada di jaringan Sui ya teman-teman. Di sini saya bakalan jelasin singkat aja tentang Taski ya. Taski itu kurang lebih seperti Google Drive lah ya teman-teman, tapi bedanya dia itu terdesentralisasi ya teman-teman. Oke, sebelum itu jika teman-teman ingin baca-baca sedikit Taski, teman-teman bisa cek websitenya langsung yaitu taski.io ya. Nah, ini adalah website dari Taski ya, teman-teman. Misalnya teman-teman yang sangat kepo sekali dengan project dari Taski ini, teman-teman bisa baca sendiri aja ya di taski.io. Nah, di sini saya nggak bakalan baca-baca ini karena ini sangat banyak sekali. Ini video bisa sangat panjang kalau misalnya saya baca. Ya teman-teman bisa baca-baca sendiri aja. Di sini ada blognya, di sini ada bagian developers ya. Nah, di sini kita bakal pergi dulu ke CryptoRank-nya ya. Untuk CryptoRank.io-nya, Taski ini untuk Pan and Speakers itu nggak disebutin siapa, tetapi kabar yang saya lihat di Twitter yang beredar itu kabarnya sih Mr. Labs ya, sama seperti Sui. Dan untuk fundingnya itu nggak disebutin berapa gitu ya. Dan saat ini sedang melakukan tahap testnet ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pergi ke testnetnya. Kita pergi lagi ke taski.io, terus kita launch app. Nah, di sini teman-teman bakalan diberi dua opsi untuk login ya. Yang pertama teman-teman bisa login lewat Sui Wallet atau Google atau Twitch ya, teman-teman. Nah, kalau di sini saya bakalan menggunakan Sui Wallet aja ya. Nah, misalnya teman-teman belum ada Sui Wallet, teman-teman bisa install dulu extensionnya ya, yaitu slash di Chrome ataupun di browser lain, itu install aja. Terus kalau misalnya udah install, teman-teman tinggal bikin wallet seperti biasa. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman balik lagi ke website ini ya, app.taski.io/connect ya. Teman-teman tinggal konekin wallet Sui-nya tadi. Konekin, nah terus kita klik connect to Taski. Nah, terus teman-teman tinggal konfirmasi dari wallet Slash tadi. Nah, ini udah masuk ya, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bakalan disuruh ngebuat password ya. Password dari Vault tadi ya. Nah, di sini saya udah pernah bikin, jadi saya langsung unlock aja gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang baru bikin, harusnya sih teman-teman itu disuruh bikin Vault baru. Nah, di sini ada dua ya. Ini ada private dan ada public. Sama seperti Google Drive ya teman-teman. Jadi misalnya kita share file itu ada yang bisa lihat, ada yang enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya private itu hanya yang punya akun aja yang bisa lihat filenya. Dan jika public itu untuk semua orang gitu. Nah, di sini saya bakal kasih contoh untuk yang private. Ini saya bakal kasih contoh misalnya namanya new ya atau new ya. Ini create vault. Nah, vault ini kurang lebih seperti folder lah ya teman-teman. Seperti folder lah kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau misalnya udah begini, teman-teman tinggal upload aja file yang ingin diupload. Di sini saya bakal upload coba misalnya ini ya. Nah, ini kita tinggal tunggu aja. Ya benar-benar sama persis seperti kita mengupload file di Google Drive ya. Nah, ini tinggal kita tunggu aja sampai proses uploadnya selesai. Nah, ini udah selesai ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat hasil file yang teman-teman upload tadi. Di sini saya coba buka filenya. Oke, kita tunggu masih loading karena filenya cukup besar ya, ternyata 13 MB yang saya upload. Nah, kalau misalnya begini berarti teman-teman udah sukses mengupload file ke Taski ya, teman-teman. Ini kita close aja atau misalnya teman-teman mau download juga bisa. Kita close. Nah, Vault ini kurang lebih seperti folder lah ya, teman-teman. Kalau misalnya di Google Drive itu folder gitu. Nah, terus ada namanya itu storage ya, teman-teman. Nih, ke bagian storage. Nah, biasanya Taski itu nyediain maksimal storage itu 1 GB per satu akun ya, teman-teman. Nah, jika misalnya teman-teman ingin storage yang lebih besar, teman-teman tinggal pergi ke subscribe ini ya. Di sini. Nah, terus teman-teman disuruh melakukan pembayaran. Nah, di sini
ada 3 macam cara untuk melakukan pembayaran. Ada lewat USD, ada lewat Sui, dan ada lewat Sol ya teman-teman. Dan saat ini kita menggunakan yang free ya, atau yang standar. Nah di sini kalau USD itu teman-teman bisa bulanan ya. Dan kalau teman-teman ngambil tahunan itu jauh lebih murah. Dan di sini adalah apa ya namanya tuh, kapasitas penyimpanan yang ingin teman-teman pilih mulai dari 50 GB sampai 1 tera ya. Dan ini adalah pembayaran lewat Sui. Nah kalau Sui dan Sol ini dia nggak bisa nggak bisa pembayaran bulanan, dia harus bayar per tahun ya. Tapi di sini kan katanya itu kan testnet ya teman-teman. Tetapi kalau saya coba bayar lewat Sol ya, Sol testnet itu nggak bisa. Tetapi kalau Sui saya belum coba. Kenapa? Karena Sui saya itu kurang ya. Karena ini 12 Sui. Sui saya itu nggak nyampe 12 ya untuk tokennya itu. Karena memang pouchet Sui itu cukup susah lah didapatkan gitu. Oke, selanjutnya kalau misalnya ini udah, kita pergi ke bagian storage ya. Storage sudah, kita ke trash. Nah, trash ini apa? Trash ini kurang lebih itu seperti sampah ya, teman-teman. Misalnya kan tadi teman-teman ngupload file yang ini ya, misalnya new tadi. Nah, ini kita delete ya. Delete. Nah, ini masuknya nanti ke trash ya, teman-teman. Nah, masuknya itu ke trash nih. Ini kan ada tanggalnya nih. Nih, ini kita modifikasi itu jam 12:53 ya. Ini untuk size-nya. Nah, ini sampah ya. Jadi teman-teman misalnya udah hapus, nah itu masih bisa dilihat di trash. Misalnya nggak sengaja kehapus itu masih bisa cek di trash gitu. Jadi nggak otomatis langsung kehapus gitu. Tapi misalnya teman-teman memang benar-benar mau menghapus, dia teman-teman tinggal hapus aja seperti biasa, ini delete asset. Dan udah gitu, otomatis storage teman-teman jadi longgar lagi ya teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin kita pergi ke roadmap dari Taski ya teman-teman. Kita pergi ke roadmapnya. Nah, Taski itu udah nyelesain 2 ya. Pertama token get access dan customer super chatbot ya. Nah, untuk customer chatbot ini teman-teman bisa cek di sini ya, di sini. Nah, ini CS botnya dari Taski ya. Di sini misalnya kita chat apa ya? Hello. What is that? Misalnya gitu ya. Tapi dia ini pakai bahasa Inggris ya, teman-teman. Saya nggak tahu kalau pakai bahasa Indonesia atau bisa atau enggak ya. Coba kita ajak ngobrol bahasa Indonesia. Kira-kira nih bisa nggak nih Taski nih ya? Oke. Can you speak Indonesia? Ternyata dia juga bisa pakai bahasa Indonesia ya teman-teman. Ini udah sangat luar biasa ya chatbotnya. Jadi nggak bahasa Inggris aja gitu. Ini kita coba. Kamu balasnya pakai bahasa Indonesia aja dong. Nah, ini untuk chatbotnya itu dia udah bisa ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke roadmapnya. Ini kita close aja. Ini di obrolan. Terus kita balik lagi ke sini. Nah, saat ini yang lagi dikembangkan oleh Taski itu ya, yang sedang proses, yaitu testnet migration for early support, terus mobile app, terus upgrade subscription in app. Nah, untuk planningnya itu ada wall payment, desktop app, with lokal, banyak lah ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri untuk roadmapnya seperti apa ya. Oke, selanjutnya mungkin udah ya. Oke, teman-teman, mungkin kita balik lagi ke sini. Oh ya, cara ngambil ini ya, ngambil voucher Sui ya. Teman-teman bisa ke sini, ke Discordnya Sui. Saya buka Discord dulu. Saya buka Discord. Nah, ini teman-teman pergi ke Sui ya. Misalnya kalau misalnya teman nggak tahu Discordnya Sui, teman-teman bisa pergi ke sui.io ya. Terus scroll pergi ke Discord. Nah, ini teman-teman tinggal masuk aja, verifikasi seperti biasanya ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya udah gabung, teman-teman tinggal
Nih, biasanya kan disuruh verifikasi dulu nih. Teman-teman kalau misalnya udah semua, teman-teman tinggal scroll ke bawah sini, cari yang namanya testnet Pouchet. Nah, terus teman-teman tinggal ikutin aja orang-orang ini ya. Tanda seru Pouchet, terus address wallet teman-teman yang bakalan nerima testnet token Sui nantinya, gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk taski segitu aja dulu. See you and goodbye.